Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur. Pagi hari ini dimanapun berada, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau nyembah Tuhan, biar kiranya hadirat-Nya memenuhi setiap kita pagi hari ini. Bahkan Tuhan memberikan hikmat, tuntunan untuk kita melakukan setiap aktivitas kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Pagi hari ini kami rindu menikmati indahnya kasih Tuhan. Hadirat-Mu biar memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami, biar Tuhan yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Kami percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu atas setiap kami sungguh nyata Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bawa pujian kami kepada-Mu, Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Mari dengan segenap hati kita naikkan dengan ucapan syukur. Oh Yesus, bersinar cinta-Mu yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami janji-Mu seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, tak pernah terlambat waktu-Mu. Yesus, Kau menyediakan tepat pada waktunya, karena
waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Yang tiada pernah terlambat. Terima kasih cinta-Mu, Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, karena kami mau lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi memuji-Mu Tuhan, sebab Kau sungguh baik. Yesus, Engkau Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya, haleluya. Bapa, ku cintakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah. Mari sama-sama sembah Dia, nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Biar ini mengalir dari dasar hatimu. Mari sembah Dia, puji Dia. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku cinta Kau, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, mari dengan segenap hati kita lebih aku memuji-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan pagi ini,
Biar Kau bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Menyembah ku nyanyi haleluya. Oh haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan aku memujimu. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Ku cintakan. sembah Dia Yesus. Mengasihi Engkau, Kau yang layak disembahnya, Yesus yang layak ditinggikan, diagungkan, hanya nama Yesus Tuhan. Aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya, haleluya. Bapakku cinta, Bapa ku cintakan. aku memuji, Aku memujimu, aku menyembahmu. aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapa ku cintakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan firman Tuhan, agar firman-Mu sanggup menuntun langkah dan hidup kami, supaya hidup kami adalah perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali ya di Mesbah Syukur pagi ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat. Ya mungkin juga ada yang sedang dalam keadaan sakit, percayalah bahwa Tuhan tetap baik bagi kita. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ketiga, judulnya nasihat supaya hidup kudus. Ayat yang pertama 1 Tesalonika pasal yang keempat, yang keempat. Ya, ayat yang pertama, nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, ya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, dan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar ya dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Di sana Rasul Paulus mengingatkan jemaat ya. Dia berkata bahwa kamu itu harus hidup ya. Aku menasihatkan kamu ya, dan aku meminta kepada kamu dalam nama Tuhan Yesus ya.
dalam Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus meminta dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti dia meminta dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh demi nama Tuhan Yesus. Apa yang Rasul Paulus minta di sana, dia katakan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya, pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul pada zaman itu adalah tentang bagaimana jemaat bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya kita ini semua hidup dalam perkenanan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Kita sudah membaca di Alkitab, bahkan rasul-rasul berkata, ya kamu sudah mendengar tentang bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, kekristenan itu apa? Kekristenan itu bukan sekedar agama. Oh, saya sudah beragama Kristen, KTP saya Kristen. Oh, saya ke gereja tiap minggu. Oh, sudah selesai, saya sudah dibaptis. Bukan hanya itu. Kekristenan itu berbicara tentang apakah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, makanya Rasul Paulus meminta kepada jemaat, dia bilang, aku minta kepadamu dalam nama Kristus Yesus. Ya, supaya itu kamu itu ya hidup berkenan kepada Tuhan. Kamu memang sudah tahu dan sudah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup berkenan. Tetapi yang kami mau kamu, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, ini adalah satu permintaan yang sangat serius, makanya jangan anggap enteng. Ya, pengiringan kita kepada Tuhan itu satu tok yang Tuhan minta supaya hidup kita ini berkenan. Nah, bagaimana mencapai perkenanan Tuhan itu tidak mudah. Tentunya kita harus tinggalkan dosa, kita buang semua keinginan daging, kita buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, dan Rasul Paulus meminta kepada jemaat, dia bilang, memang kamu sudah mendengar dari kami tentang bagaimana hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Tapi kami menasihatkan kamu, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, saya selalu mengingatkan kita semua, bahkan diri saya sendiri. Hari-hari ini mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengejar perkenanannya. Ya, karena semua itu tidak datang begitu saja. Ada banyak pengajaran-pengajaran hari ini yang ya menyepelekan, yang ya sudahlah, kita ini kan sudah di dalam Yesus. Percayalah, sudah gak ada kutuk, gak ada dosa, gak ada ini. Enak aja Bapak Ibu, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, kalau kita tidak sungguh-sungguh menghidupi segala perintah-perintahnya, maka sama saja bohong. Ya, bukan berarti kita menjadi Kristen terus kita seenaknya hidup, gak bisa ya. Kalau kita tetap dalam dosa, maka ya tidak ada jaminan untuk kita bisa menerima keselamatan itu ya. Jadi mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, kata Rasul Paulus, supaya kita ini dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kekristenan itu artinya mengejar perkenanan Tuhan, bukan hanya hidup sembarangan yang kita mau saja. Ya, dan dikatakan di sana, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi ada petunjuk-petunjuk yang harus diikuti. Menjadi orang percaya bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan ya, yang sudah diberikan lewat rasul-rasulnya, lewat nabi-nabinya. Semua petunjuk yang tertulis dalam Alkitab ini harus kita ikuti ya. Dikatakan supaya kita ini berkenan, ada petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti, nasihat-nasihat, bukan hanya sekedar saja menjadi orang Kristen ya. Dan ayat yang ketiga dikatakan, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Ya, supaya kita ini dikuduskan ya, supaya kita ini ya melakukan kehendak Bapa. Allah berkehendak agar kita ini hidup kudus ya. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan semua itu? Alkitab mengajarkan bahwa kekudusan bukanlah suatu keadaan yang harus kita hasilkan ya dari diri kita sendiri atau kerja keras kita dengan berbuat baik dan atau gimana ya. Sebaliknya ya, keadaan kudus terjadi melalui proses
proses ketika kita menjalani dan melakukan firman Tuhan. Kekudusan itu adalah sebuah proses di mana kita mau melakukan kehendak Bapa. Memang mungkin kita jatuh lagi, nggak ada orang yang sempurna bisa kudus semua. Tapi kekudusan itu adalah sebuah usaha dan Tuhan melihat usaha itu. Tuhan melihat hati kita. Ya, banyak orang berkata nggak usah lah, kenapa kudus-kudus, kita sudah dikuduskan Tuhan, kita nggak mungkin kudus. Memang kita nggak mungkin kudus. Tapi usaha untuk kita hidup dalam kekudusan itulah yang Tuhan lihat. Setidaknya kita ada usaha, Tuhan aku pengen dikuduskan. Aku pengen meninggalkan semua dosa. Aku pengen meninggalkan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana, ya Rasul Paulus bilang, ya itu yang Tuhan mau dari kamu adalah pengudusanmu dalam segala hal, dalam perkataan, perbuatan, tindakan, ya di dalam segala hal Tuhan mau kita kudus. Dan secara khusus dan secara spesifik Rasul Paulus ingatkan pada keadaan pada waktu itu di Tesalonika, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, ya, dan supaya kamu mengambil masing-masing istri atau suami, ya, menjadi pasanganmu, menjadi suamimu, supaya kamu hidup dalam pengudusan dan dalam penghormatan, ya, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, pada zaman itu Bapak Ibu, standar seks itu sangat rendah, ya, di kekaisaran Romawi, ya, pada waktu itu. Dan dalam banyak masyarakat, ya, dilakukan, ya, kegiatan-kegiatan, ya, atau praktik-praktik seksualitas yang sangat tidak bermoral, ya, pada waktu itu. Bukankah hari-hari ini di sekeliling kita pun terjadi? Ada begitu banyak orang yang gampang kumpul kebo, melakukan, ya, dosa, ya, hidup dalam kenajisan, ya, dalam LGBT, ya, homoseksual, lesbian, orang berselingkuh, bahkan orang memperkosa anak-anak di bawah umur. Ini terjadi lagi, bukan hanya pada zaman dulu tetapi hari ini. Ya, betapa banyak orang terikat dengan pornografi, ya, anak-anak muda yang melakukan free sex, penyimpangan itu terulang kembali. Bahkan lebih lagi di akhir zaman ini, di saat keadaan, ya, begitu bebas, ya, zaman teknologi, ya, dunia media begitu terbuka semuanya. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mulai dari diri kita. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita, ya, di hadapan Tuhan, dimulai dari semua perbuatan tindakan kita, ya, karena kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari Bapak Ibu, saya juga mengingatkan kita semua hari ini untuk kita semakin mengejar kekudusan hidup, ya, karena itulah yang dikehendaki Bapa dari kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pagi ini untuk kami menjaga kekudusan hidup kami, sebab Engkau Allah yang kudus. Mampukan kami Tuhan melakukannya semakin hari semakin giat untuk lebih lagi sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan, agar kami boleh melakukan semua yang layak di hadapan Tuhan. Biarlah kami dikuduskan dalam segala hal di hidup kami Bapa, agar kami boleh satu saat menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kami. Mari katakan di hadapan Tuhan bersama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, bumi lebih lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Yes Lord. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Tuhan yang kudus. Ajar kami menjadi seperti-Mu. Kudus, kudus.
kerinduan kami Tuhan. Biar Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang kudus dalam perkataan, perbuatan, hati, dan seluruh hidup kami. Karena itulah yang dikehendaki Bapa, yaitu kami mengejar perkenanan Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu. Mampukan setiap kami, lepaskan segala dosa-dosa yang mengikat hidup kami. Untuk kami mulai belajar Tuhan menghormati kehidupan kami di dalam Engkau, menghormati kekudusan-Mu, Engkau yang ada di dalam kami ya Tuhan. Maka ajarkan kepada kami Bapa untuk kami sungguh-sungguh memiliki hati yang mau lebih lagi untuk mengejar perkenanan Tuhan. Di dalam rumah tangga ajar kami menghormati kekudusan pernikahan, dijauhkan dari percabulan, kenajisan, dari segala hal-hal yang tidak berkenan, supaya kami Tuhan boleh senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan sertai, Tuhan mampukan untuk menjalani hari ini dengan segala tugas pekerjaan. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan perkenanan-Mu turun sehingga Engkau beri keberhasilan. Berkati yang sekolah, kuliah, yang bekerja, Tuhan jagai, lindungi dimanapun berada, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Yang sedang bergumul dalam penderitaan, pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan ya Bapa. Hamba berdoa buat yang berulang tahun hari ini, turunlah kiranya anugerah-Mu atas setiap mereka yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohaninya di dalam Engkau. Apapun yang mereka rindukan, harapkan Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, jamaah yang sakit Engkau sembuhkan. Berkati setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku selama